Politisi yang buruk itu seneng kalau masyarakat apatis. Karena makin dikit yang milih, makin gampang mereka main strategi buat menang. Jadi, Oke. golput boleh aja sebagai bentuk protes. Halo, ketemu lagi di podcast gua MT ya. Masih podcast bareng AI. Kali ini gua mau nanya sama Bang Ai. Bang Ai, kita tahu nih, kemarin MK sudah membatalkan presidensial threshold ya, sehingga partai politik yang kecil pun bisa mencalonkan siapa calon presiden mereka, karena nggak ada batasan lagi ya seperti pemilu sebelumnya. Gimana lo ngelihat situasi seperti ini? Halo MT, penghapusan presidential threshold ini kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat semua partai politik, baik besar maupun kecil, buat ngajuin calon presiden mereka sendiri. Dulu, partai kecil itu kayak cuma jadi penggembira. Dipaksa gabung sama koalisi besar biar punya suara. Ini bikin kompetisi jadi lebih berwarna, dan bikin rakyat punya lebih banyak pilihan. Tantangannya, apakah partai-partai kecil ini punya calon yang kredibel dan didukung program yang jelas? Jangan sampai cuma maju karena euforia tanpa modal politik yang cukup. Bener juga sih ya. Apalagi kebanyakan calon nanti juga, pemilu nggak kelar nih, ada putaran kedua, putaran ketiga. Waduh, capek lah nih, rakyat kita harus ikut nyoblos bolak-balik, makan waktu, makan biaya, dan ongkos pemilunya, ongkos demokrasinya pun menjadi lebih mahal. Pemilu dengan banyak putaran itu jelas makan biaya gede banget, baik buat negara maupun buat rakyat yang harus bolak-balik ikut nyoblos. Kebayang nggak, petugas KPPS yang udah kerja keras di putaran pertama, harus lembur lagi di putaran kedua atau bahkan ketiga. Capek fisik, mental, dan finansial, bro. Tapi satu sudut pandang lain yang kalau kita cuma fokus di soal biaya, kita bisa lupa esensi utama demokrasi. Memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar punya legitimasi kuat. Jadi meski mahal, kalau hasil akhirnya menghasilkan pemimpin yang dipercaya mayoritas rakyat, itu tetap worth it. Cuma, kita harus akui juga pemerintah perlu mikirin mekanisme yang lebih efisien. Misalnya, kalau calonnya banyak, kenapa nggak sekalian bikin sistem ranked choice voting? Jadi rakyat cukup sekali nyoblos, tapi milih berdasarkan peringkat, dari calon paling disukai sampai yang nggak disukai. Dengan gitu, kita bisa menghindari banyak putaran tanpa ngorbanin demokrasi. Menarik juga tuh tentang ranking itu ya. Terus kalau itu dipilihnya juga dengan sistem yang digital, yang lebih online, nggak perlu ke TPS, nggak perlu nyetak-nyetak surat suara, itu kan mungkin nggak sih menurut lo pemilu dilakukan secara digital? Secara teknologi udah mungkin banget. Banyak negara udah coba model pemilu digital atau e-voting, kayak Estonia yang udah jalan sejak tahun 2005. Tapi masalahnya bukan cuma di teknologi, bro. Kalau sistemnya nggak kuat, bisa-bisa suara rakyat diacak-acak sama pihak nggak bertanggung jawab. Dua, kepercayaan. Di Indonesia, banyak orang masih ragu sama keamanan data pribadi mereka. Ada kasus kebocoran data aja bikin heboh. Apalagi kalau sampai data pemilu bocor. Tiga, aksesibilitas. Jadi kalau mau digital total, pemerintah harus pastiin semua orang punya akses yang sama, biar nggak ada yang ketinggalan. Tetap ada masyarakat yang skeptis ngelihat MK, karena betapa mudahnya MK itu ikut campur dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilu, kayak kejadian pemilu yang kemarin lah ya. Nanti pas deket-deket 2029 juga ntar berubah lagi. Banyak orang yang skeptis, bahkan udah apatis, karena sering ngelihat keputusan MK yang dianggap plan atau berubah-ubah. Apalagi kasus pencalonan anak presiden jadi cawapres, itu bikin publik makin curiga kalau MK lebih nurut ke kepentingan kekuasaan daripada menjaga keadilan demokrasi. Kita memang nggak bisa kontrol semua keputusan politik, tapi kita bisa kawal dan bikin suara publik terdengar. Jangan kasih celah buat ada plot twist aneh di menit akhir. Politik itu bukan urusan jauh di sana, bukan cuma urusan politisi di gedung parlemen. Politik itu nempel di hidup kita sehari-hari, dari harga sembako, kebijakan pendidikan, sampai jalanan rusak di depan rumah lo. Jadi penting banget buat pintas. Skeptis itu wajar, tapi jangan sampai berubah jadi apatis. Ingat, kalau kita cuek, keputusan tetap jalan, tapi kita nggak ikut andil.
Dan ingat, kalau demokrasi ini nggak kita jaga, nanti yang ngatur hidup kita bisa jadi pihak yang nggak peduli sama kepentingan rakyat. Politisi yang buruk itu seneng kalau masyarakat apatis. Karena makin dikit yang milih, makin gampang mereka main strategi buat menang. Jadi, golput boleh aja sebagai bentuk protes. Tapi apa lu yakin nggak ada kandidat atau calon yang lebih baik dari yang lain? Kadang bukan soal sempurna, tapi soal ngambil pilihan yang lebih masuk akal demi masa depan bangsa. Atau kalau beneran nggak ada yang cocok, ya kita harus dorong partai politik buat munculin calon yang lebih kredibel di masa depan. Nah, persoalannya Bang Ai, partai politik pun juga nggak kredibel. Banyak pengalaman masyarakat yang skeptis ini kecewa dengan partai politik kita yang begitu gampangnya keluar masuk koalisi hanya demi bagi-bagi kekuasaan. Mereka nggak berpihak ke rakyat kok, hanya mencari kekuasaan doang. Ini juga yang membuat orang-orang itu apatis dan udahlah kita golput aja, partai politik nggak bisa dipercaya. Ini salah satu masalah paling krusial di politik kita. Orang-orang jadi malas atau apatis bukan cuma karena calon pemimpinnya, tapi karena mereka ngelihat partai politik kayak komplotan elit yang cuma rebutan kekuasaan. Koalisi dibentuk dan diubah bukan karena kesamaan visi atau ideologi, tapi lebih sering karena bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Itu bikin kepercayaan rakyat ke partai politik makin anjlok. Dan efeknya rakyat mikir, ngapain gue milih? Partainya sama aja. Nggak ada yang peduli sama nasib gue. Ini emang jadi PR besar banget buat demokrasi kita. Karena dalam sistem politik kita, partai politik itu gerbang utama buat munculnya calon pemimpin. Kalau partainya bobrok, susah buat dapat pemimpin yang benar-benar berpihak ke rakyat. Tapi gue selalu percaya bahwa harapan itu nggak hilang begitu aja. Meski banyak partai yang nggak kredibel, ada juga kader-kader muda, pegiat politik, dan calon independen di berbagai daerah yang beneran kerja buat rakyat. Oke, waduh, panjang banget ya bahasan kita nih. Oke deh kalau gitu Bang Ai, terima kasih ya udah nemenin gue di podcast kali ini.